Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Kali ini saya akan melanjutkan cerita TV series berjudul Rise by Wolves. Buat yang belum tahu, serial ini bergenre fiksi ilmiah yang ceritanya ditulis oleh Aaron Guzikowski dengan 2 episode awalnya disutradarai oleh Ridley Scott, dan di episode ketiga serial ini disutradarai oleh sang anak, yaitu Luke Scott. Season satunya rilis di tahun 2020, dibintangi oleh Amanda Collins, Travis Fimmel, Wynton McGrath, Niamh Algar, Abu Bakar Salim, dan masih banyak lagi. Bagi yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan cek link di deskripsi. Dan sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Malam itu pasca diserang oleh makhluk-makhluk predator, Father mencoba memeriksa jejak darah yang ditinggalkan makhluk itu untuk menelitinya. Sementara itu, anak-anak sedang mendengarkan penjelasan Tempest tentang makhluk yang hampir membunuhnya. Kemudian Mother datang mencoba menenangkan dengan cerita kisah 3 ekor babi yang membangun rumah. Babi pertama yang malas membangun rumah dengan jerami. Babi kedua yang sedikit lebih rajin membangun rumah dengan kayu. Lalu babi yang ketiga adalah yang paling rajin. Dia bekerja keras membangun rumah dengan batu. Serigala pun datang. Dia bertekad akan meniup dan menghancurkan rumah 3 babi itu. Kita kembali ke 10 tahun sebelumnya, di mana 1000 penumpang Mithrake dalam perjalanan 13 tahun menuju Kepler 22b menggunakan kapal Heaven. Tubuh mereka dalam keadaan hibernasi, tapi otak masih tetap bekerja, sama halnya seperti ketika terbangun. Kala itu Marcus dan Sue masuk ke dunia virtual dan mencoba mendekati Paul. Karena walau bagaimanapun, Paul kini menjadi tanggung jawab mereka. Paul adalah anak yang sangat kreatif. Sayang, dia sering dianggap aneh, sehingga dijauhi anak-anak yang lain. Akhirnya, Marcus pun mencoba menghibur. Salah satu pendeta merasa senang melihat apa yang dilakukan Marcus. Tidak ada salahnya berbahagia, karena sebentar lagi mereka akan tiba di New Eden yang penuh dengan kedamaian. Kembali ke masa kini, ternyata Marcus diselamatkan oleh Sue dan para penumpang kapal Heaven yang selamat. Sue menjelaskan bahwa Necromancer telah membawa Paul. Mengetahui hal itu, Marcus pun menceritakan kepada pemuka agama yang kini menjadi pemimpin. Menurut Marcus, mereka harus segera bergerak untuk menyelamatkan anak-anak. Namun sang pemimpin itu menolak usulan Marcus karena hanya ada sedikit prajurit yang tersisa. Di samping itu, mereka juga kelelahan. Kemudian para Mithrake pun melakukan upacara pembakaran mayat para korban. Kembali ke anak-anak, Hunter masih terus menghasut Campion bahwa Mother dan Father sebenarnya adalah penipu. Oleh karena itu, akan lebih baik jika semua anak-anak pergi dari sana. Campion hanya diam, perasaannya masih belum membaik setelah dibentak oleh Father. Father menjelaskan bahwa dia hanya melakukan kewajiban. Father menyadari bahwa dirinya tidak sekuat Mother. Oleh karena itu, dia harus menjaga mata Mother demi melindungi anak-anak. Merasa tidak cukup dengan menghasut Campion, kini Hunter mencari masalah dengan Tempest. Dia mengolok-olok Tempest karena mengandung anak seorang Heliodromus. Lalu setelah mendaratkan sebuah tamparan ke wajah Hunter, tiba-tiba saja Tempest mengeluarkan darah dari mulutnya. Kejadian tersebut juga dialami oleh anak-anak yang lain, kecuali Campion. Ini seolah memperkuat dugaan Hunter bahwa Mother secara tidak sadar telah meracuni saudara-saudara Campion, dan kini target Mother beralih ke anak-anak Mithrake. Tentunya itu dibantah oleh Father, namun dia belum bisa menjelaskan mengapa hanya Campion yang tidak sakit. Mother sendiri merasa sangat terpukul. Mother meminta Father untuk membunuhnya jika memang apa yang dikatakan anak-anak benar. Kemudian Mother pun pergi meninggalkan camp. Kembali ke kelompok Mithrake, Marcus dan Sue terus memikirkan cara untuk menyelamatkan Paul. Sekilas ingatan Marcus kembali ke masa-masa ketika berada dalam cryosleep. Kala itu Paul menjelaskan tentang ramalan pentagonal. Seorang anak yatim piatu akan menuntun Mithrake kepada perdamaian. Jika mereka masih berperang, mungkin saja Paul akan menjadi seorang pejuang yang hebat. Tapi tentunya ketika sudah dewasa, karena hanya ateis yang merekrut anak kecil untuk dijadikan prajurit. Sama halnya seperti Marcus kecil, dia menjalani latihan militer, dipaksa bertarung, bahkan ditempatkan di medan tempur dengan sebuah alat yang sangat berbahaya, tapi mampu memompa kekuatan sehingga bisa menyamai android. Your parents died with their eyes open. Marcus berkenalan dengan seorang prajurit bernama Lucius, anak dari Malleus, salah satu prajurit yang pernah bertempur bersama Marcus dalam Perang Boston.
Sudah pasti Markus tidak akan mengetahui siapa itu Malleus. Namun dia tetap bersikap tenang dengan mengatakan bahwa Malleus adalah prajurit yang hebat dan memaafkan segala kesalahan yang diperbuatnya sesuai dengan yang diajarkan Saul. Kemudian mereka pun menemukan sebuah celah atau lubang di bebatuan, yang mana menurut Lucius itu akibat dari hantaman kapal. Markus yang masuk ke sana mencium bau-bau aneh. Mungkin di sana ada iblis, seperti yang dikatakan dalam kitab bahwa iblis bersembunyi di bawah surga. Tiba-tiba saja terdengar teriakan necromancer. Ternyata Mother menuju ke lokasi kapal Heaven jatuh. Para Mithraic pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam celah yang ditemukan Markus, lalu si pemimpin pun mengirimkan android untuk memeriksa keadaan di luar. Tujuan Mother adalah mengambil obat-obatan di kapal Heaven untuk menyembuhkan anak-anak. Sang necromancer pun melihat android yang sedang berlari. Tanpa menunda lagi, dia langsung melumpuhkan android itu dengan mencabut prosesor serta matanya. Sangat mengejutkan. Ternyata android itu masih aktif. Dia bangkit lalu melompat ke dalam lubang besar. Akhirnya Mother pun meninggalkan tempat itu, dan para Mithraic yang hampir terjatuh karena menyusuri lubang bisa bernafas lega. Di camp, secara mengejutkan Campion berhasil memperdaya Father, lalu mengajak anak-anak yang lain untuk melarikan diri ke lokasi jatuhnya kapal Heaven. Father pun bergegas untuk menyusul mereka dengan pesawat lander. Ketika mengisi bahan bakar, Father menemukan sesuatu. Tak lama kemudian, Father pun dikejutkan oleh teriakan Mother yang marah setelah mengetahui anak-anak telah pergi. Father menjelaskan temuannya, dan ternyata selama ini karbos yang dimakan oleh anak-anak mengandung radioaktif. Tubuh Campion tidak berefek apapun karena mungkin telah beradaptasi. Namun lama-kelamaan, bukannya tidak mungkin Campion juga akan mati jika terus mengkonsumsi tumbuhan itu. Mother sangat berterima kasih kepada Father karena masih terus mempercayainya. Father diminta memberikan obat yang disebut omnibiotik kepada anak-anak, kemudian mereka pun berpencar. Karena lewat radar, diketahui bahwa Paul telah terpisah dari rombongan. Beberapa waktu kemudian, Campion dan anak-anak mulai lelah dan hilang arah. Hanya Tempest yang masih percaya bahwa Mother tidak mungkin meracuni mereka. Anak-anak itu tidak bisa menemukan Paul, lalu tiba-tiba saja terdengar suara raungan hewan yang sejak tadi mengintai. Untungnya Father telah tiba, tangannya terlihat berlumuran darah. Mungkin itu darah predator yang hendak menyerang anak-anak. Sesampainya di camp, Father juga lagi-lagi berhasil melindungi Campion dari makhluk predator. Father menjelaskan tentang karbos yang beracun serta kekecewaannya terhadap Campion yang berusaha menggagalkan tugas. Akhirnya episode 3 pun ditutup dengan menampilkan kelompok Mithraic yang memulai perjalanan untuk menjauh dari bangkai kapal Heaven karena khawatir Necromancer akan kembali. Markus berhasil memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencari anak-anak sampai-sampai membuat sang pemimpin kesal. Selain itu juga ditampilkan Mother yang masih menyisir hutan untuk menemukan Paul. Sedangkan Paul sendiri nyaris jatuh ke dalam lubang besar akibat kelengahannya. Apakah Paul akan selamat? Siapakah yang akan menemukan Paul lebih dulu? Markus atau Mother? Syukurlah berkat doa teman-teman episode 2 kemarin aman dari es merah. Dan semoga yang ini juga aman ya. Tapi mohon maaf saya tidak bisa merangkum beberapa episode sekaligus karena harus fokus ke channel utama. Oh ya, banyak yang mengira bahwa saya mencuri video. Buat yang belum tahu, ini adalah channel kedua Teguh Gusto yang lebih fokus ke TV series. Sekian dulu episode 3-nya teman-teman. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!